Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siyadatul Ra'isul Jalasah Al-Asajidatul Kiram Al-Ahbab Syarifah Ikhwani Billah Hafidhakumullahu jami'an Mata'akumullahu bisiha wal afiyah Ushhidullah Bi annani uhibbukum fillah jami'an Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, Ketua BKM, Pak Imam, Pak Kecik, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan. Ada Pak Polisi, Pak Husain Hamid, kemudian TNI, luar biasa banyaknya, bersama para pemimpin-pemimpin kita, pengusaha, dokter, semuanya, lapisan masyarakat. Seandainya umat sudah bersatu seperti ini, insya Allah. Wa inna yadallah ma'ad jamaah. Kalau seandainya umat Islam di Aceh khususnya sudah bersatu bersama, saling gotong royong, saling bahu membahu, saling merangkul, saling menutupi aib karena Allah, saling menghormati karena Allah, maka pertolongan Allah, keberkahan akan turun dari langit untuk nangro yang kita cintai ini. Amin. Ya mujibah saya. Ayahanda bunda, ikhwatal iman yang kami cintai karena Allah Jalla Jalaluhu. Insya Allah Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Hidayah Simpang Prada. Mumpung kita masih hidup di dunia ini, dari sisa-sisa umur yang masih Allah sisakan untuk kita, marilah kita hijrah, marilah kita bertobat, marilah kita kembali kepada Allah, marilah kita kumpulkan amal sebanyak-banyaknya agar kita bahagia kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini selalu kita doakan, semua yang hadir setiap Ahad subuh insya Allah meninggal dalam keadaan sujud.
meninggal dalam keadaan berwudu, meninggal dalam keadaan bersilaturahim seperti ini, meninggal dalam keadaan taat, meninggal dalam keadaan syahid. InsyaAllah semua yang hadir kita doakan meninggal husnul khatimah. Karena itulah puncak rizki di muka bumi ini adalah meninggal husnul khatimah. Sementara bencana yang terbesar di muka bumi ini bukan gempa, bukan tsunami, tapi bencana yang terbesar di muka bumi ini adalah meninggal su'ul khatimah. Lagi berzina meninggal, na'udzubillah. Lagi korupsi meninggal, na'udzubillah. Mudah-mudahan terus kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Mari sama-sama kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita bersama. Memang beliau tidak nampak di pandangan saya. Ustaz Mas'ud Aidil. Ada beliau? Oh iya, memang begini beliau, luar biasa. Inilah wali kota Cekeing yang terus bersama jamaah Arafah. Kita doakan beliau, insyaallah dipanjangkan umur ibadahnya, dipanjangkan umur taatnya. Mudah-mudahan beliau insyaallah kelak di akhirat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibal sekali. Pada al-mukarram fa yatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di tahun 1444 Hijriah dan sudah 16 hari kita berada di dalamnya. Sudah 20 tahun lebih di Aceh berlaku syariat Islam, dan selama 20 tahun itu pula kita tidak tahu apa yang berubah dari syariat Islam selain dari adanya sebuah kantor dinas syariat Islam. Yang lain alhamdulillah ada perubahan nama, ada dulunya Bank Mandiri dengan Mandiri Syariah, sekarang sudah semua berubah menjadi BSI, dan itu menginspirasi Indonesia alhamdulillah, karena memang Aceh ini tampil beda, menjadi pionir untuk banyak perkara. Banyak ide dan gagasan besar dari Aceh kemudian diadopsi oleh Indonesia, mulai dari Bapeda Aceh diadopsi menjadi Bappenas, mulai dari Majelis Ulama Indonesia diadopsi dari Aceh. Tapi Aceh selalu ingin tampil beda. Maka ketika Majelis Ulama diterima menjadi Majelis Ulama Indonesia, orang Aceh menggantinya menjadi MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Pokoknya tampil beda bagi kita. Yang penting nama saya beda dulu. Maka perbedaan-perbedaan tersebut sangat jelas dan tegas. Saya perhatikan ketika Majelis Ulama Indonesia sepakat menyatakan bahwa merokok itu haram minimal di internal mereka,
maka anggota-anggota MUI itu nggak ada yang merokok, sampai pegawai di kantor MUI itu nggak boleh merokok. Tapi itu tidak berlaku di MPU, hanya berlaku di MUI saja. Ada perbedaan-perbedaan. Aceh dilawan, memang Aceh bangsa terlebih itu runtuhnya Puma Aulia. Berjalanlah waktu 20 tahun, dan dalam 20 tahun terakhir Aceh itu menjadi provinsi yang anggarannya paling besar se-Indonesia. Itu secara angka nominal, belum lagi nisbah penduduk kalau lihat dari jumlah persentase. Dan ternyata Aceh benar-benar membuktikan bahwa banyak uang belum tentu Anda menjadi orang kaya. Aceh menjadi pembuktiannya. Aceh adalah provinsi yang paling banyak uang, tetapi Aceh juga menjadi provinsi nomor 1 termiskin se-Sumatera dan nomor 4 se-Indonesia. Dan itu prestasi kita yang lainnya. Belum ada di Pulau Sumatera ini sebuah provinsi yang sanggup mengalahkan Aceh di bidang kemiskinan. Luar biasanya, orang Aceh tidak mengakui dirinya miskin. Ini pula hebatnya, ada orang miskin yang tidak sadar bahwa dirinya miskin. Dan kontradiksi-kontradiksi itu terus berjalan untuk hal-hal yang baik kembali secara personal kepada orang-orang tertentu. Tetapi ketika terjadi hal-hal yang buruk, maka yang disalahkan adalah syariatnya. Ini anomali di negeri kita, dan itu menjadi tanggung jawab bersama. Sayangnya tanggung jawab ini tidak dipegang bersama-sama, dan hampir tidak ada kepedulian sama sekali dari berbagai instansi dan bidang. Syariat itu hanya diangkat ketika menjelang pemilu saja. Maka banyak para kontestan, mulai dari politisi sampai calon kepala daerah, berbicara tentang judul syariat. Ada beberapa perkara sakral, barangkali syariat Islam, kemudian UU PA, MOU Helsinki, nyecika lagi kitab suci di pemilu kan. Semua orang berbicara tentang hal yang sama. Tapi anehnya 20 tahun sudah berjalan syariat. Yang kita tahu produk syariat berbentuk aturan hukum, perda ataupun qanun hanya 4. Hanya 4 yang kita tahu. Qanun tentang khalwat, qanun tentang maisir, qanun tentang khamar, yang terakhir qanun tentang LKS. Entah memang tidak dihasilkan atau memang sosialisasinya yang tidak berjalan sama sekali. Maka pekerjaan pemerintah itu enggak boleh pekerjaannya ikhlas, khusyuk, tidak riya. Karena mereka harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu kepada publik, kepada rakyat. Jadi enggak boleh penyelenggara kekuasaan itu membuat pembelaan, ike malam-malam ku jaga aku pikir kawakah. Tidak bisa demikian. Kenapa? Karena kita ingin melihat publikasinya, apa yang sudah dilakukan, dan yang lebih penting adalah hasilnya. Ini publikasi tidak ada, hasil pun tidak ada, maka pengakuan tersebut menjadi sesuatu yang nihil saja. Ini PR besar bagi kita. Maka setelah 20 tahun berlalu syariat, di tengah ketidakpedulian kita pada perjalanan syariat tersebut, tidak ada yang berbicara tentang syariat sama sekali kecuali dalam seminar. Maka kita dikejutkan dalam sepekan yang terakhir ketika ada seorang tokoh publik memegang jabatan penting pada institusi pendidikan. Beliau menyatakan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh gagal. Maka tersentaklah orang seprovinsi ini, ribut. Ributnya bukan pada substansi masalah, apakah benar sudah gagal atau tidak, tapi lebih kepada menyerang sosok pribadi. Yang pegah-pegah gagal, soalnya kehebatan. Bayangkan kita ini orang yang selalu gagal fokus, salah fokus, dan tidak pernah fokus. Ini persoalan besar kita. Kita kagum setelah sekian lama merindukan ada sosok pejabat publik yang berbicara mengangkat isu-isu syariat. Baru sekarang, hanya sekecil itu saja sebuah statement, pernyataan, dan itu sudah cukup untuk menggoyang mimbar Serambi Indonesia. Maka diangkatlah dalam salam Serambi. Bayangkan kalau ada tokoh-tokoh yang lain yang mau menyahuti. Sepekan sekali muncul lagi isu-isu tentang syariat. Orang akan berpikir tentang syariat. Tapi yang selalu diangkat adalah tentang syariat. Bagaimana mencari ekonomi, rezeki, wanipiro ujung-ujungnya. Apa yang terjadi? Kita lupa kepada sejarah. Di dalam Islam ini, ketika Rasulullah memulai dakwah Islam, dakwah itu tidak dimulai dari sholat, apalagi sholat subuh dengan jamaah Arafah. Ini bid'ah ini.
Rasulullah tidak memulai dengan sholat, karena sholat itu perintahnya baru turun 10 tahun setelah beliau menjalankan dakwah. Lalu kenapa orang-orang Quraisy itu tertarik memeluk Islam, mempertahankan akidah itu dengan harta, nyawa, dan darah mereka? Bukan karena sholat subuh, bukan karena sholat fardu 5 waktu, bukan karena puasa, zakat, dan haji. Mereka tertarik kepada Islam dan dakwahnya ini karena sosok yang mereka lihat pada Rasulullah ada keteladanan. Dan keteladanan pada beliau itu bukan karena beliau orang kaya, rumahnya mewah, bukan karena beliau orang gagah, raya panjang bule dada. Tapi yang mereka perhatikan pada Rasulullah ini adalah keteladanan akhlaknya. Enggak perlu kita yang memuji, karena beliau sudah dipuji oleh Allah Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas standar akhlak yang agung. Akhlak, dan Allah yang memuji, akhlaknya agung. Akhlak Nabi ini hampir tidak mungkin untuk kita teladani secara paripurna, lengkap, komprehensif. Maka Nabi sadar dan beliau katakan, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu ibarat bintang. Bi ayyihi muqtadaitum, siapapun di antara mereka yang kalian ikuti, ihtadaitum, pasti kalian akan terpetunjuk, akan sampai kepada tujuan. Maka sahabat Nabi ini punya berbagai kompetensi. Tinggal kita menghubung-hubungkan pada bahagian mana kita tertarik dari syariat ini. Ada sahabat Nabi yang punya keteladanan luar biasa di bidang kepemimpinan, utamanya para khulafaur rasyidin. Maka khulafaur rasyidin ini menariknya dalam sejarah Islam. Konsep pemilihan mereka tidak seragam. Tidak diajarkan oleh Rasulullah memilih pemimpin itu harus dalam bentuk monarki, harus dalam bentuk konstitusi, harus dalam bentuk pemilihan. Terpilihnya Abu Bakar itu berjalan secara natural. Rasulullah tidak tunjukkan Abu Bakar jadi pengganti, tidak ada surat wasiat, tidak ada mandat, tidak ada pemilihan. Ketika umat Islam sedang diambang perpecahan setelah wafatnya Rasulullah dan kosongnya kepemimpinan, 3 hari pertama setelah Rasulullah wafat, yang dipikirkan oleh umat Islam bukan bagaimana menguburkan jenazah Rasulullah, siapa yang menjadi imam. Yang mereka pikirkan adalah siapa pengganti Rasulullah. Maka 3 hari jenazah Rasulullah itu dalam tanda kutip terbengkalai. Padahal di dalam Islam, orang yang meninggal dunia harus disegerakan fardu kifayahnya. Tapi justru orang yang menyatakan ini jenazahnya dibiarkan 3 hari. Maka dikatakan oleh para ulama, kenapa jenazah Rasulullah 3 hari tidak diurus? Mereka berikan 3 jawaban. Jawaban yang pertama, untuk memberikan peluang seluas-luasnya kepada umat Islam hadir melaksanakan sholat jenazah untuk beliau. Sebab zaman itu belum ada kendaraan transportasi secepat yang kita kenal sekarang dan massal. Mereka jalan naik kuda yang paling cepat, naik unta yang paling berwibawa, dan naik keledai yang paling santai. Jalan kaki mayoritasnya. Maka perlu waktu yang banyak, yang lapang. Bayangkan dari Cekeung, dari Jawa, Mekah, Madinah. Kemudian yang kedua, alasan kenapa jenazah Rasulullah tidak segera dikuburkan. Jawaban mereka, orang lain perlu segera dikuburkan jenazahnya karena dikhawatirkan akan terjadi perubahan pada jenazah, akan membusuk, akan berubah dan lain sebagainya. Tapi itu tidak terjadi pada jenazah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aman dari perubahan-perubahan tersebut, maka mereka tidak terlalu termotivasi untuk segera menguburkan. Dan yang paling penting yang ketiga, kenapa Rasulullah tidak segera dikuburkan? Karena tokoh-tokoh utama para sahabat tidak ingin umat Islam kehilangan sosok pemimpin. Kalau tidak ada dalam bentuk ruh dan spirit, minimal dalam bentuk fisik tidak boleh dihilangkan lebih dahulu. Maka sebelum ditentukan siapa pengganti Nabi, belum boleh jasad Nabi dikuburkan, tidak ada di muka bumi ini. Maka begitu terpilih Sayyidina Abu Bakar, aklamasi. Saat itu terjadi perpecahan karena masing-masing mengklaim. Orang Quraisy mengklaim bahwa kami yang paling berhak menjadi pengganti Rasulullah sebab beliau lahir di Mekah, besar di Mekah, dan keluarganya Mekah. Orang Madinah beranggapan kami yang paling berhak menjadi pemimpin pengganti Rasulullah karena Rasulullah tinggal di Madinah, berkuasa di Madinah, dan Madinah adalah negeri kami. Bahasa kami aja, kamu asaulahu. Ini yang terjadi.
Sampai 3 hari hampir saja pecah perang saudara. Begitu di hari yang ketiga, Abu Bakar katakan, kalau masing-masing kalian merasa berhak untuk menjadi pemimpin pengganti Rasulullah, maka ingatlah ucapan Rasulullah yang menyatakan, al-umara'u al-imamu min Quraisyin, pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Lalu beliau tawarkan, siapa yang berani mengaku lebih berjasa terhadap Islam dibandingkan Umar bin Khattab, yang dengan sebab Islamnya dia, dakwah Islam itu menjadi terbuka. Beliau yang pertama kali berani tampil di depan Ka'bah mempublikasikan keislamannya. Saya mengikuti Muhammad dan saya mengucapkan syahadat. Siapa yang ingin anaknya yatim, siapa yang ingin istrinya janda, dan siapa yang ingin orang tuanya kehilangan anak laki-laki, kaci bedah. Nabi dan para sahabat yang menanti di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sedang dalam keadaan galau. Ini kira-kira selamat enggak Sayyidina Umar? Tidak berselang lama Umar kembali dalam keadaan sehat, tidak ada yang bengkak-bengkak di badan beliau. Maka sejak saat itu Rasulullah berikan gelar kepada Umar dengan sebutan Al-Faruq, orang yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Umar. Maka siapa di antara kalian yang merasa lebih berhak dari Umar? Maka naiklah Umar ketika namanya disebut. Apa yang terjadi? Beliau bukan menanti dibaiat, tetapi langsung membaiat Abu Bakar. Kalau kalian merasa kagum kepadaku karena aku yang berani mendakwahkan Islam, pertanyaannya, siapa yang mendampingi Rasulullah dalam perjalanan hijrah dan diakui oleh Allah sebagai sahabat dalam Al-Quran? Idh qala li sahibihi idhuma fil ghar la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Persahabatan Rasulullah dengan Abu Bakar direkam di dalam Al-Quran. Yang lain hanya dari ijma' saja. Tidak ada Al-Quran memberitakan persahabatan Nabi dengan Sayyidina Umar, dengan Ali, dengan Utsman dan lain sebagainya. Dibaiat. Naiklah orang-orang lain membaiat. Dan ada konsep yang sangat jelas. Ketika orang-orang Quraisy dari Mekah menjadi pemimpin, maka orang-orang dari Madinah, Ansar menyatakan, na'am, al-a'immatu minkum wal wuzara'u minna. Oke. Pemimpin dari kalangan kalian, tetapi menteri-menteri kabinetnya dari kalangan kami. Maka selama 4 orang khalifah Khulafaur Rasyidin itu semua orang Mekah. Dari Quraisy, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berganti ke dinasti Bani Umayyah. Tetap itu dari Quraisy. Muawiyah bin Abi Sufyan dari Quraisy. Berpindah dinasti Islam ke dinasti Bani Abbasiyah. Abul Abbas As-Saffah, beliau dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, orang Quraisy. Selalu saja dalam sejarah Islam awal itu orang-orang Quraisy yang menjadi pemimpin. Menariknya, ketika Abu Bakar menjelang ajal, beliau tidak serahkan umat Islam untuk menentukan siapa pemimpinnya. Beliau tuliskan surat wasiat agar bila beliau meninggal dunia, Sayyidina Umar yang menjabat khalifah. Maka Sayyidina Umar menjadi khalifah karena wasiat dari Abu Bakar. Ketika Sayyidina Umar menjelang ajal, tokoh-tokoh umat Islam, ketua-ketua fraksi di DPR RI datang menemui beliau, minta untuk dituliskan surat wasiat menunjukkan orang tertentu dari 6 orang pimpinan fraksi itu menjadi presiden. Ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan putra beliau Abdullah bin Umar bin Khattab. Mereka minta surat wasiat. Ini permintaan dari ketua fraksi di Dewan yang paling dinanti-nanti oleh Presiden sejak dari Soekarno sampai Jokowi. Agar ada ketua fraksi yang minta Presiden, tolong tuliskan surat wasiat agar kami melantik putra Anda untuk menjadi Presiden berikutnya. Itu hanya terjadi kepada Sayyidina Umar. Umar yang sedang sakit terbaring lemah karena ditikam, lalu tiba-tiba menjadi kuat. Apa kata beliau? Ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul wasiyyu akla malil yatim. Saya tidak menerima jabatan khalifah ini kecuali seperti orang yang terpaksa terima wasiat menjaga harta anak yatim. Wa ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul muttarru aklal maitah. Dan saya tidak terima jabatan khalifah ini kecuali seperti kondisi seseorang yang dalam keadaan terpaksa harus makan bangkai karena darurat. Saya tidak terima jabatan khalifah dulu dari Abu Bakar, kalian pecah perang saudara.
saya tidak terima jabatan ini dari Abu Bakar, kita semua akan bersengketa. Maka saya terima hanya untuk menyelamatkan kita. Cukuplah dalam keluarga Al-Khattab Umar saja yang menderita. Jangan kalian lanjutkan penderitaan khalifah ini kepada anak-anak saya. Maka Umar menderita. Selama menjabat khalifah, beliau tidak pernah tidur di waktu malam kecuali setelah semua warga Madinah tidur. Kalau sempat wali kota Banda Aceh saja begitu, hanya lehuro abihumu wali kota. Kenapa? Karena warga kota Banda Aceh nggak pernah tidur malam. Namanya wali kota jaga standar Sayyidina Umar, maka sungguh beliau 3 hari akan habis kan. Ini Sayyidina Umar. Beliau benar-benar menjaga amanat tersebut. Maka dicatat di dalam sejarah Islam bahwa beliau adalah pionir dalam banyak perkara di dalam urusan kepemerintahan. Itu di zaman sebelum benua Amerika ditemukan oleh Christopher Columbus. Itu di zaman ketika Eropa masih tenggelam di dalam kegelapan. Raja-raja Eropa itu manteng hitam oke, hidebe manolam. Maka orang-orang Eropa itu bangsawannya masih malas mandi. Karena mereka malas mandi, badannya bau, mereka perintahkan rakyatnya untuk pandai membuat parfum. Makanya Prancis itu terkenal sebagai perancang parfum nomor 1 di dunia. Kenapa? Dirancang parfum untuk menutup bau badan rajanya. Maka mereka nggak perlu mandi, tinggal semprot minyak wangi saja, selesai. Makanya kalau bertemu orang yang badannya wangi karena minyak, curigailah bahwa dia nggak mandi. Islam datang mengajarkan mereka tentang mandi dan bersuci, tentang bagaimana berwudu. Maka berwudu ini temuan terbesar di dalam sejarah peradaban manusia. Di zaman ketika orang belum pandai untuk cuci tangan. Maka coba nonton film-film yang dirancang sendiri oleh orang Eropa tentang sejarah nenek moyang mereka. Itu pengakuan mereka tentang sejarah betapa nenek moyang mereka itu tenggelam di zaman kegelapan. Kita sudah pandai bersuci, kita sudah diajarkan untuk cebok. Orang Eropa sampai sekarang nggak cebok. Nah ini kurang banyak. Islam yang ajarkan mereka. Sebelum mereka mengenal sistem pemerintahan, Islam sudah ajarkan demokrasi. Tiba-tiba datang Amerika mengajarkan demokrasi udahnya. Maka hiteh gerawan, ya perlu hiteh melangu. Dia sendiri belum selesai dengan masalah dalam negerinya, ingin mendikte negara lain. Ingin mendikte kesetaraan itu padahal mereka masih bermasalah dengan warna kulit, hitam dan putih. Kita nggak ada lagi persoalan warna kulit, lam hitam na putih, lam putih na hitam. Yang hitam putih di mohlum, yang putih hitam karena menggalang, nggak ada masalah. Makanya ada warna belang, nggak ada kamu nggak asing. Ini Islam. Maka setelah Sayyidina Umar duduk, beliau katakan, silahkan pilih salah seorang di antara kalian untuk menjadi pengganti diriku. Sejak saat itulah dimulai dengan Asyura. Demokrasi di dalam Islam, pemimpin itu dipilih oleh wakil rakyat. Maka negeri ini menjadi hebat pemimpinnya ketika para pemimpin itu dipilih oleh wakil rakyat. Menjadi sangat berwibawa. Tapi saat kita adopsi sistem pemilihan langsung, calon kepala daerah harus belatah-latah roh, pebangai-bangai roh, terjun dalam masyarakat untuk meraup suara. Tidak ada kewibawaan lagi seorang pemimpin karena sebelum naik pada jabatan kayak gusuk-gusuk urung oleh para petani dan nelayan. Memang ran hebat. Baik gusuk-gusuk urung, hana yumle. Kewibawaan itu saat kita jarang ketemu dan sulit untuk ketemu. Makanya sehebat apapun kita tidak akan hebat dalam pandangan pasangannya. Ini kalau Presiden Indonesia, Pak Jokowi, itu kan sangat berwibawa, tapi tidak berwibawa dalam pandangan istrinya. Makanya dia atur semua. Maka pejabat-pejabat itu paling takut ke istrinya. Pejabat yang sebenarnya adalah istrinya. Maka kalau ingin dapat perhatian pejabat, layanilah istrinya dengan sebaik-baiknya. Makanya sekarang sedang berkasus itu, karena melayani istri pejabat. Ini persoalan realitas hidup. Maka bergantilah ke sistem demokrasi. Lalu diikutilah sistem tersebut dan kemudian terpilih Sayyidina Utsman sebagai pemimpin. Terjadilah insiden Sayyidina Utsman dibunuh oleh umat Islam karena provokasi. Umat Islam ini mudah diprovokasi. Bacut mentang tacuyepu ubehu. Maka kita tidak perlu bantuan orang lain untuk ribut. Tinggal provokasi sama kita saja langsung ribut. Nauzubillah. Inilah karena kebodohan yang terpelihara. Itu sudah terjadi di zaman para sahabat. Maka kepemimpinan di dalam Islam itu untuk melindungi hak-hak orang yang lemah, li'ya'ta'i kulladzi haqqin haqqahu, untuk memberikan setiap orang hak-hak dan kepemilikannya. Tapi sekarang berubah. Kepemimpinan itu bukan lagi untuk melindungi hak-hak orang lain, tapi untuk merebut hak-hak orang lain.
Maka na'udzubillah, ini sistem pemimpinan yang sangat buruk di dunia. Dan itu sudah semacam lingkaran setan. Maka untuk membenahi sistem yang sangat rusak ini, tidak bisa dari atas. Karena dalam lingkaran setan, makin tinggi ke atas itu makin tinggi setannya. Maka paling mudah adalah menyerang dari sudut yang paling lemah. Dan paling lemah itu seharusnya ada di bawah dari lingkaran tersebut. Maka kita berharap perbaikan di negeri ini dari para pemimpin. 20 tahun sudah gonta-ganti pemimpin, lagi-lagi satu. Tidak ada kepedulian kepada syariat. Maka ada konsep kedua, kita perbaiki kepemimpinan itu dari bawah. Di negeri ini nggak ada lagi yang berpikir tentang syariat. Saya sudah sejak 2019 secara resmi di mimbar Masjid Raya Baitur Rahman ketika menjadi khatib Idul Adha. Waktu itu Pak Nova Iriansyah masih menjabat sebagai PLT. Kita apresiasi saat itu karena beliau menambah libur Idul Adha dalam tanda kutip, bertambah menjadi 2 hari walaupun diganti hari kerja di 2 kali Sabtu berikutnya. Masih kurang 1 hari. Saya apresiasi karena beliau sudah berpikir demikian. Lalu saya lemparkan, harusnya ke depan libur Idul Adha bukan pergub, tetapi menjadi sebuah qanun di Aceh bahwa libur Idul Adha libur sampai dengan selesai hari tasyrik. Nyan 2000 kurang belah kata juk PR, nyo ka 2022 hai dong begalah. Mampu bu idul dengan doa. Bayangkan kanun sesederhana itu. Siapa yang keberatan di negeri ini apabila Idul Adha libur 4 hari berturut-turut? Gubernur senang, wakil gubernur kalau ada pun senang, tapi anak wakil gubernur. Yang punya bangsa lebih derung dunia. DPR senang, DPR-nya ada urokan tu madam bihana jacit. Apalagi diliburkan. Nyekap geng DPR kerau. Tapi anak bu anak lagi pakai tepu kan. PNS senang. Yang masyarakat jangan apa adanya oleh urang tu. Orang Islam senang, non Muslim pun senang. Sebuah kanun yang tidak ada satu pihak pun yang keberatan tidak mampu dirancang di DPR. Apa pun ya. Anjir gerakan namanya. Makanya ke depan pilih saya. Kampanye yang lebih cepat. Iya tu negara ya. Hal-hal sesederhana itu tidak mampu mereka susun. Saya tawarkan lagi PR yang kedua untuk memperbaiki negeri ini. Bila sudah rusak di tingkat atas, kita perbaiki di bawahnya. Kepemimpinan strata terbawah adalah keluarga. Kita berharap bahwa di Aceh itu tampil beda dari daerah-daerah yang lain. Kita muliakan orang-orang perempuan. Islam tidak melarang orang perempuan bekerja, silahkan. Dan kita pun sebagai suami tidak keberatan istri bekerja. Malah banyak yang mencari pasangan hidup yang istrinya sudah bekerja. Keaman insyaAllah. Kenapa? Ada bawa-bawa dan ini tamu ATM berapa rumah wujud. Bisa terus melanjutkan nongkrong di warung kopi, akhir bulan ada gaji istri bisa dibagi. Ini contoh suami yang kurang asam. Karena kita ada kewajiban menafkahi, bukan untuk menerima nafkah dari istri. Maka dalam surat An-Nisa ayat 4 Allah tegaskan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Orang laki-laki itu lebih bertanggung jawab, bukan lebih tinggi derajat. Lebih bertanggung jawab daripada perempuan. Yang pertama karena faktor mauhibah, bakat bawaan, kelebihan yang Allah berikan kepada sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Yang kedua, faktor iktisab. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki ini, suami ini yang menafkahi istri-istri mereka dari harta mereka sendiri. Maka berharga seorang suami dalam pandangan istri karena menafkahi, menanggung biaya hidup. Tidak dilarang dalam Islam orang perempuan bekerja, tapi yang dilarang adalah suami menumpang hidup dari nafkah istrinya. Istri adalah orang yang dinafkahi. Bagaimana ketentuannya? Wa askinuhunna min haitsu sakantum min wujidikum. Tempatkan istri kalian sesuai dengan batas kemampuan kalian. Kita dalam kehidupan hanya sanggup sewa rumah untuk istri. Jangan numpang di rumah mertua. Ini kan konsep paling berbahaya di Aceh ini. Orang yang baru kawin tetap diwajibkan tinggal di komplek PMI tahun-tahun pertama. Perumahan mertua indah. Kalau sudah tinggal dengan mertua, itu kemesraan di awal-awal pernikahan menjadi sangat terbatas. Eksplorasinya itu tidak bebas. Kita ingin tidur-tiduran dengan istri sambil nonton drama Korea. Tengah mengatakan kayak woyah duan payah belum lah.
kita ingin mandi bersama dengan isteri, aja deh. Kenapa sudah sepakat dengan isteri, tambung ke Thailand dan tambung letih waktu. Begitu sudah suami mendekati pintu kamar mandi, batuk ya tuan lah kamar, gaduh dia belum. Kayaknya batuk gerah dia. Ini juga bukan orang pucat. Bayangkan kemesraan Rasulullah dan istri beliau Aisyah. Dan semua istri-istri yang lain standarnya sama. Ketika mandi itu mandi berdua. Rasulullah mandi, Aisyah yang siramkan air dan gosok-gosok badan Nabi. Giliran Aisyah mandi, Rasulullah siramkan air dan gosok-gosok badan Aisyah. Coba tanyakan pada masing-masing sendiri. So yang nama no dua ngomong bulan. Ada anak yang kerja begah. Ini contoh sederhana keteladanan di dalam Islam. Dimulai dari hal-hal sesederhana itu. Nafkahi istri kalian sesuai dengan keberadaan kalian. Sudah sanggup kita belikan kendaraan yang layak untuk istri. Tahu istri repot ngantar anak ke sekolah pagi-pagi, jemput waktu siang. Belikan satu sepeda motor. Tapi ajarkan istri bahwa sepeda motor itu lampunya ada setelan tinggi rendah. Lebihnya kalian mau lampu Honda tengah menduk. Ya, lepak le budak. Waktu tak klep lampu Honda, kan ibu lampu i tengah water pun. Ya ada aja dapur. Karena Pak Husin Hanali Kapolda je lagi jileh banyak. Dia Pak Husin lagi bu je tepuk orang nak salah leh. Kenapa? Kalau hanya sekedar berlalu lintas untuk berada di atas badan kenderaan roda 2, hanya ada tibin bidoh. Tapi etika berlalu lintas agar keberadaan kita di badan jalan itu tidak mengganggu orang lain. Karena itu masuk dalam prinsip paling sederhana di dalam Islam. Barometer terendah dari syariat Islam adalah wa imatatul adza 'anit thariq. Al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 60-an atau ada 70-an cabang. Fa afdaluha, yang paling utama dari cabang iman, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Itu cabang iman paling utama. Dan orang Aceh hidup dalam tradisi la ilaha illallah sampai datang kawan sebelah menyatakan mengucapkan la ilaha illallah bid'ah dan mau neraka. Maka kita fikir awaknya, igap dah mau curuga dengan la ilaha illallah. Awaknya kada mau neraka. Hadza bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Kada mau neraka urang mereka. Padahal itu yang paling utama dari cabang iman. Makanya kelompok mereka ini dinamakan dengan Salafi, singkatan dari salah fikir. Jadah tak mau syurga, ruh tak mau neraka gara-garanya. Wa adna, dan yang paling rendah cabang iman, imatatul adza 'anil thariq, menghindarkan gangguan dari jalan. Maka di Aceh ini ramana iman. Mulai dari pemerintah sampai rakyatnya senang mengganggu jalan. Ijak pemerintah, ijak APBN, APBA, APBK, jalan yang betul, pegat aspal, orang lagak jalan ni, pakai polisi jaih kan? Polisi tidur. Maka kampungnya, kalau hanya tidak ingin orang lain kebut-kebutan, dari awal jangan perbaiki jalan, bahijak baju-baju dalam betul pula. Nyo jalan mu betul tak perlu aspal, orang mengat ijak tak pegat polisi kan? Makan hanabut mitabut cok pelakin tilik buat perut cok tapi ud-ud nyandum bangai ni. Oh tapi ini persoalannya begini Pak Ustaz, ada yang kebut-kebutan. Di dalam gugupnya pada orang pungoi belak-belak mendah. Tinggal satu orang saja diberikan shock terapi, yang lain pulih ngundum. Tulis panduk oleh sosialisasi. Datang tanpa permisi, keluar tanpa gigi dah tulis nan. Metik lu ya. Kebut-kebutan di kampung kami, anda akan berakhir ke kuburan. Sosialisasi. Setelah 1 bulan digantung, tak ada perubahan, ajak anak-anak muda, kan nak preman-preman di dalam gugup. Tak bilang gugup mana preman, je ke ngutang nak preman. Dong pindah jalan, yang kebut-kebutan, pagap je. Tepot bejap. Tepot juga kau. Itu akan berbisik-bisik sesama para urung pungo yang dah. Ini dalam gugup, mana puaji belap-belap, habis. Lepung sudah mempraktekkan itu. Lepung Lokna ketika dulu sedang dalam masa rahab rekod, jalan sedang pengerasan oleh USAID. Ketika jalan itu mulai sedikit berlubang-lubang, maka orang-orang yang waktu itu pakai mobil rental, hai fikir jak bercucuk dalam gelombang, ijak aja ada pucuk gelombang ya. Bangkitlah debu berterbangan. Marah warga Lepung. Tidro debu yang lain tatah, nampak pula Lepung habis di rumah. Itu baru Lepung 25. Saya di Lepung 26 lebih kena. Shock terapi, sembuhkan satu orang, yang lain sembuh semuanya. Tapi dia ternyata makin semangat untuk pasang polisi tidur. Ya, kalau di dalam hukum kayak bergadain lah.
Lehana pula nak buat dinas perhubungan, jalan kagak tajak berlau. Nak kenikmatan bacut tajak ngom motor, sengaja tak belau motor bermangat taduk. Kamu kenyat-kenyat gara-gara awak kan. Habislah motor kau. Ya, tengah hina kerjasama dengan awak bengkel ya. Oh, KDPRK Banda Aceh. Ya, Pak Muhammad. Gampung kota DPRK polisi tidur. Ile cakap sebagai wali kota lencam aja. Ni cijau cakap nak polisi tidur. Nah, nyen kewenangan wali kota cakap. Itu satu-satunya wali kota yang belum ada PJ. Ada kewibaan. Sekurang-kurang ukuran nilai syariat dilihat dari jalannya. Bebas enggak orang berlalu lintas? Aman enggak orang berlalu lintas? Imatatul adza anit tariq. Nyoka pemerintah pakat polisi berjalan. Truk bertingkat warga drom ke puduk tu jalan. Drom. Untunglah Aceh besar ini egonya agak sedikit tinggi. Embung juga Aceh Raya. Maka sepanjang jalur Aceh besar dari perbatasan timur sampai ke barat enggak ada drom atau jalan. Kecuali di perbatasannya. Kilometer 75 di Sare dengan kilometer 57 cepat di Puding, Aki Gurde. 57, 75, si penyakit. Cijak kare, kilometer 75 dijak bacut, belok-beloknya kayak pedang polisi tidur. Drum ada jalan. Ni cijak barat ulam tu. Ni cikalan kilometer 57. Tigalam Gleyen. Gampung Puding. Kayak pedang drum tu nah. Maka terus saya tanyakan ke Bupati mitra kerja saya dari Aceh Besar. Kami di Aceh Besar ini bukan tidak berminat ke wang, peng-peng prenya kegalak je kamu. Tapi karena putun bung hana melakai bukan, hana pudang ram. Tapi harga diri dan kehormatan kami dirusak di perbatasan. Hanya karena dua tempat tersebut ada minta-minta sedekah, seolah-olah seluruh Aceh Besar orang lagi dekah. Tapi begitu kita keluar dari Aceh Besar, mulai dari barat sampai ke timur, macam kaling-kaling ram tu jalan. Lagi dekah. Jalan tidak dibangun sebagai tempat minta sedekah. Jalan dibangun untuk kelancaran berlalu lintas. Maka siapapun yang mengganggu lancarnya berlalu lintas itu melanggar syariat. Maka kita parkir kendaraan di atas badan jalan harus memastikan tidak mengganggu orang-orang yang sedang berlalu lintas. Tapi sayangnya di Aceh ini orang punya kapasitas otak yang besar untuk cari uang beli kendaraan, tapi mereka kurang punya kapasitas otak untuk bagaimana parkir kendaraan. Hanya lemputu pergalak putu pelanggarannya. Lagi hana bulain. Bayangkan, ini lorong depan Masjid Raya. I parkir motor muka leh mudah. Naik minta peng i belah motor tapi hidup pedang. Hoka di lantas, yang ka sosialisasi lalu lintas berjumlah. Cita pancing cucu tahu aja. Imatatul adza anit tariq. Wal haya'u minal iman, dan malu itu sebahagian dari iman. Sayangnya negeri kita adalah negeri yang salah penempatan malunya. Malu pada hal-hal yang sesuai dengan syariat, tapi tidak terdapat malu pada pelanggaran syariat. Ni cikalan urung-urung ceweknya yang pelanggaran syariat bentuk melimong dan nama leleh. Duduk berpeluk-pelukan di atas badan kendaraan bermesra-mesraan, dan itu tidak menyinggung perasaan seorang pun pejabat di Aceh dan juga para ulama. Ni cik dengar ulama pun habah-habahnya. Hanya MPU dari zaman sampai ronyo tengah abahnya. Itu yang saya lakukan. Saya setiap kali keluar berlalu lintas melihat anak muda berpeluk-pelukan di atas kendaraan, ada je lempok. Bayangkan saya untuk bisa bonceng perempuan begitu keluar mas kawin 15 mayam. Nyo jina mehan teputan Honda ada tinongnya, peng minyak ada tinongnya, depu ada tinongnya. Jadi kapri pada kena itu. Tidak ada ghirah, tidak ada kecemburuan sama sekali. Bayangkan. Harusnya itu yang kita tekankan lebih dahulu. Maka saya sangat berharap kalau itu disterilkan pertama dari jantung hati rakyat Aceh, dari kampus Kopelma Darussalam. Dibuat peraturan kesepakatan para rektor UIN, USK dan Pentekulu. Di lingkungan kampus ini tidak boleh ada mahasiswa yang masuk yang melanggar syariat. Tidak boleh ada orang yang masuk yang melanggar syariat. Masuk gerbang kampus wajib menutup aurat yang sesuai standar syariat. Masuk gerbang kampus tidak boleh berboncengan laki-laki dan perempuan kecuali suami istri atau ada hubungan mahram. Menyanyian terpegat, oh mak bereh dah jantung raja. Nyo jantung mentang penyakit. Maka lahirlah rektor yang sekarang ini. Bukan lahir, muncul. Bukan lahir, jaga Tuhan. Muncullah rektor yang sekarang. Beliau angkat tentang isu bahwa penerapan syariat Islam di Aceh gagal.
Setelah sekian lama rasa haus kita ada seorang pejabat publik yang mau peduli, sekarang baru muncul. Dan sekali saja beliau berbicara, itu sudah cukup untuk menghebohkan negeri. Bayangkan kalau ada yang lain berbalas sambut pesan-pesan ini. Maka kita berharap ada dorongan bagaimana kampus Darussalam itu tempat kita mentransfer ilmu dan akhlak. Mereka yang mahasiswa ini disebut sebagai the agent of change, agen perubahan. Tapi perubahan selama ini perubahan ke arah negatif. Di kampung-kampung orang tidak berani berboncengan laki-laki dan perempuan sampai mahasiswa itu libur. Mereka yang sudah terbiasa berboncengan berpeluk-pelukan di sini, pulang kampung terbiasa dengan tradisi sini, praktek di kampung, dan orang kampung sangat permisif. Alah mati rawa je. Contoh orang lain dua rawa je. Kerana mahai dia datang ni. Harusnya dimulai dari lingkungan pendidikan. Kalau pendidikan tidak bisa menyentuh hal-hal demikian, bubarkan saja pendidikan. Nauzubillah, tidak ada yang berfikir. Maka al-haya'u minal iman, malu itu sebahagian dari iman. Ini yang berbuat maksiat harusnya malu, tidak lagi malu. Yang malu justru orang yang berbuat taat. Bukankah itu yang selalu saya tanyakan? Suami istri yang sudah sah menikah, diakui oleh negara dan sah menurut agama, ketika mereka berhubungan di waktu malam ataupun waktu siang atau kapan saja menjadi berjunub, bukankah junub itu juga bahagian dari ibadat? Saat mereka diperintahkan untuk mandi junub, basah rambut, bukankah mandi itu juga bahagian dari ibadat? Tapi kenapa orang yang sudah berkeluarga ketika berjunub malu keluar dengan rambut basah? Nyan PR paling raya paling tu baru nyum basah kayak Graham lagi aku. Ngan basah macam gabu, padahal itu bekas ibadat. Maka Nabi berikan keteladanan. Beliau hadir solat subuh menjadi imam, lupa bahawa tadi malam berjunub. Beliau sampaikan ke jemaah padahal sudah siap untuk bertakbiratul ihram. Tunggu sebentar, ternyata saya masih berjunub kata beliau. Gedamong dalam ruangan Ummul Mukminin Aisyah belum mandi. Hanya dengan 4 botol air mineral, 1 sak air mandi Nabi. Idenya sabah ba habis. 1 sak, efisien dan efektif. Mandi. Keluar kembali ke tempat solat, wal ma'u yataqattaru min ra'si, dan air itu masih bercucuran dari rambut beliau. Makanya yang sudah berkeluarga, jangan malu-malu bahawa kita berjunub. Oleh mananya belap-lap bah ke basah menanjak ke kopi dah haya-haya ali ke jomblo. Haya. Kenapa? Karena itu bahagian dari ibadat. Menyelewitnya adanya provokasi le jomblo itu duka pasangan, kita provokasi pula para jomblo. Basah dah tengku nyan ke. Kita provokasi. Karena itu adalah bahagian dari syariat. Tapi justru kita malu pada hal-hal yang seharusnya kita bangga. Kita berbangga-bangga pada perkara yang sepatutnya kita malu. Maka kita khawatir negeri ini sudah sampai pada sikap Bani Israel yang dulu dilaknat oleh Allah. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel min lisani Daud ala lisani Daud wa Isa bani Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui Nabi Allah Daud dan Nabi Isa. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka berbuat maksiat dan sudah melampaui batas. Apa batas yang mereka lampaui? Maksiat diterima, tapi melampaui batas tidak diterima. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka sudah tidak lagi saling mencegah pada perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Selama masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, Allah tidak akan laknat kita. Tapi ketika orang yang berbuat mungkar sudah tidak lagi saling mencegah, bahkan orang yang benar sudah tidak lagi berani menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan turunkan laknatnya. Maka 20 tahun syariat Islam di Aceh, baik pegah yang lain ni lah, menutup aurat hanya tepat lah. Saya enggak tahu Aceh ini mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i, aurat orang perempuan selain muka dan telapak tangan. Tapi dalam mazhab Maliki boleh terlihat kaki. Maka kalau berangkat umrah dan haji, melihat orang Afrika, orang dari India yang perempuan salat kakinya terbuka setengah dengan lengan setengah, mereka bermazhab Malik. Aceh mazhab Syafi'i, hana kunut subuh mungkin dia nak dari Wahabi. Tapi orang perempuan di Aceh semuanya pamer kaki. Dan itu tidak menggugah kesadaran guru-guru kita yang duduk di MPU. Pecik sosialisasi lebihnya. Ini pun berikan tak MPU lebihnya. Denghecah lah. Kenapa? Mereka punya kewenangan. Mereka yang punya otoritas keagamaan di negeri ini. Ucapan mereka yang didengarkan. Tapi mereka slow respon. Ya, andai kata dijual beli online kahana lagu le. Slow respon. Bayangkan ketika kita sedang ribut sejak tanggal 31 Juli, kapan hari raya Idul Adha? Apakah Sabtu ataupun Ahad?
Sejak malam Kamis itu Kementerian Agama sudah umumkan bahawa hari raya di hari Ahad, padahal tertera di kalender hari Sabtu. Kita bertanya, kita berdebat, abih muka buah ibabah mungkin kupi teruk bab nasah. Kapan MPU baru keluarkan statement? Sepekan kemudian di hari Kamisnya baru keluar di Harian Serambi Indonesia bahawa MPU Aceh sepakat dengan Kementerian Agama. Ketujuh urau tompaki baru dibitu. Selesai konflik. Apa mereka tidak menyelami kerisauan masyarakat? Tidak menjadi orang yang terdepan mengalami keresahan ini. Cigalak tak kala habis energi untuk pagi. Padahal dengan satu statement mereka selesai. Maka persoalan syariat di negeri ini harus dimulai dari rasa malu tadi. Dan itu harus digerakkan oleh MPU. Kalau mereka mau bersilaturahmi, ngejak silaturahmi ke dia Pak PJ Gubernur. Pak PJ, apa kontribusi anda untuk syariat? Oh, kita perbesar anggaran untuk syariat. Bagaimana orang mulai tergerak untuk peduli pada syariat. Silaturahmi ke Pangdam. Pak Pangdam, apa yang bisa anda berikan untuk syariat Islam di Aceh? Oh, saya akan tugaskan tentera-tentera yang beroperasi di Aceh agar mendukung syariat, dan yang melanggar syariat akan saya tindak. Datang tumi Kapolda. Pak Kapolda, apa kontribusi anda untuk syariat? Oh, saya akan tugaskan polisi yang bertugas. Mereka itu bukan hanya menanyakan STNK dengan SIM, tapi berikut dengan buku nikah. Bukan hanya bertanya tentang helm, termasuk pakaian yang tidak menutup aurat. Silaturahmi ke kampus Darussalam. Tanyakan kepada Rektor UIN dan USK, apa kontribusi anda untuk syariat? Oh, kami akan terapkan bahawa mahasiswa ini tidak boleh melanggar syariat. Selesai. Memang ada lebih di hasil lepon, kemudian di kursinya menyukai duduk, buat budak. Akhirnya tidak ada ide-ide kreatif ini. Kita menggugat, bukan menghujat. Kita menggugat, ada nilai yang bisa kita gerakkan, tapi itu tidak berjalan sama sekali. Maka akhirnya kita kembali ke ruang yang paling rendah, memperbaiki keluarga. Bagaimana memperbaiki keluarga? PR untuk kawan-kawan di DPR, DPRK dan DPRA. Coba buat aturan bagaimana istri itu menjadi ratu di rumah tangga, agar suami itu menjadi berharga. Kalaupun istri juga bekerja, berikan jam kerja yang lebih fleksibel. Mereka masuk kantor telat 1 jam dari suami, dan pulang kantor 1 jam lebih cepat dari suami, agar suami tidak berubah menjadi jelangkung. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Yang tetapi dari rumah hana tu inta, tahu hana tu pre. Hana yum ne. Berikan fleksibilitas kerja mereka. Yang kedua, puput bukan tu sampai polimong tuput. Biarkan pegawai di Aceh ini kerja 6 hari sepekan, masuk jam 8, pulang jam 2. Madak berat-berat dari kerja tuan kakak ya lewetnya. Enggak cincin. Biarlah kerja 6 hari sepekan, masuk jam 8, pulang jam 2. Biarlah suami istri ini makan siang di rumah dengan keluarga. Suami pulang kantor jemput istri, suami istri pulang kantor jemput anak, suami istri dan anak pulang ke rumah masak dan makan bersama. Ini sekarang pulang kantor jam 5, makan siang di kantor. Suami makan siang di kantor, istri makan siang di kantor, anak makan siang di sekolah. Suami makan siang dengan istri orang lain, istri makan siang dengan suami orang lain. Dadanya untuk kenapa berselingkuh? Kerja 6 orang, pulang jam 2, kurang-kurang gaji, masih bisa beternak binatang. Dia dah pelihara kambing, dah pelihara itik, dah pelihara manok. Paling kurang saat kita digugah oleh rempak, hebat dan oh bedanya okay. Paling kurang itik na, manok na, kambing na apa. Maka menjadikan masyarakat ini produktif. Ketahanan pangan itu berjalan karena ada memelihara ternak. Pejuti lebih-lebih. Tapi ketika berbicara ketahanan pangan, anggota dewan hanya bagi-bagi itik lah. Punya cekeng karu gara-gara tu itik lebihnya. Anak ke ide kreatif lain. Mesti itu oh geroi dan yang madanya. Ini menyang hantar putan ka geroi masyarakat ngai itik. Rumah bacut sagai, pekarangan tidak ada, pudu itik. Itiknya je cirit di urau. Sui pakai kau gara-gara itu. Ketahanan pangan yang merusak ketahanan keluarga. Maka kita perkokoh syariat dengan memulai memperkokoh tatanan keluarga. Berikan istri itu kedaulatannya dan awasi pergaulan dan akhlaknya, maka insya Allah negeri ini akan baik-baik saja. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena kajian kita adalah ceramah subuh, hari ini terbit matahari jam 6:34. Sekarang sudah jam 6:41. Yang mau salat isyraq tunggu sekitar 5 menit lagi. Dan untuk kegiatan hari ini provokasi kita padakan sampai di sini. Maka mudah-mudahan menggerakkan kesadaran kita masing-masing. Yang anggota dewan yang kenang-kenang ke DPR ke jatuh bala jom.
Dan yang paling penting jangan lupa ke depan pilih saya. Demikian dari saya, terima kasih. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Allahu Akbar. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama. Ini PR bagi pemimpin. Ada Ustaz Irawan di sini, ada Tengku Muhammad dan banyak yang lain. Ustaz Julius ini. Makanya ke depan tolong pilihlah pemimpin yang subuhnya berjamaah di masjid. Subuh bukan maghrib. Pilihlah pemimpin yang subuhnya berjamaah di masjid. Insya Allah Aceh akan berkah. Berkah semuanya. Mudah-mudahan insya Allah terus kita memakmurkan rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ahad depan jangan lupa kita terus berdakwah, mengajak sahabat-sahabat kita untuk memakmurkan rumah-rumah Allah. Insya Allah ahad depan di Masjid Al-Hidayah Simpang Prada. Mari sama-sama kita bersalaman di antara kita, karena dosa dengan manusia harus minta maaf dengan manusia. Dosa dengan Allah cukup kita bertobat. Mari ayah sama-sama para pemimpin kita, ulama-ulama kita di depan, silakan. على